Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah program linear. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amar Amrullah Basahona, NPM 030823 11 014 dari kelas 4B. Adapun soal yang diberikan kepada saya yaitu sebuah pabrik furnitur memproduksi dua jenis meja. Setiap meja mengalami proses pengamplasan, pewarnaan, dan pemberian pernis. Meja jenis 1 memerlukan 10 menit pengamplasan, 6 menit pewarnaan, dan 9 menit pemberian pernis. Sedangkan meja jenis 2 memerlukan 5 menit pengamplasan, 12 menit pewarnaan, dan 9 menit pemberian pernis. Keuntungan dari hasil penjualan meja jenis 1 dan jenis 2 masing-masing adalah Rp 45.000 per buah dan 30.000 per buah. Para pekerja yang mengerjakan proses pengamplasan dan pemberian pernis bekerja tidak lebih dari 7,5 jam per hari. Dan para pekerja yang mengerjakan proses pewarnaan tidak lebih dari 8 jam. Berapa banyak meja jenis 1 dan jenis 2 yang harus diselesaikan tiap hari agar hasil yang diperoleh maksimum? Ini jawaban. Yang pertama A, sebutkan informasi penting dari soal di atas. Diketahui yang pertama, pabrik furnitur memproduksi dua jenis meja, yaitu meja jenis 1 dan meja jenis 2. Meja jenis 1 memerlukan 10 menit pengamplasan, 6 menit pewarnaan, dan 9 menit pemberian pernis. Meja jenis 2 memerlukan 5 menit pengamplasan, 12 menit pewarnaan, dan 9 menit pemberian pernis. Sedangkan keuntungan dari meja jenis 1 yaitu sebesar 45.000 per buah dan meja jenis 2 sebesar 30.000 per buah. Waktu yang diperlukan pengamplasan dan pemberian pernis tidak lebih dari 7,5 jam per hari dan pewarnaan tidak lebih dari 8 jam per hari. Yang ditanya, berapa banyak meja jenis 1 dan jenis 2 yang harus diselesaikan setiap harinya agar hasil yang diperoleh maksimal? Di sini yang kedua B, tentukan model matematikanya. Dari soal di atas, kita misalkan meja jenis 1 sebagai X dan meja jenis 2 sebagai Y. Dan juga kita ganti 7,5 jam menjadi 450 menit dan 8 jam menjadi 480 menit. Nah, untuk mempermudah kita membuat model matematika, kita memerlukan tabel bantu. Nah, seperti yang ada pada slide ini. Model matematika yang diperoleh yaitu yang pertama fungsi tujuannya adalah fx sama dengan 45.000x dan 45.000x tambah 30.000y. Adapun fungsi kendala yaitu 10x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 450, 6x tambah 12y kurang dari atau sama dengan 480, 9x tambah 9y kurang dari atau sama dengan 450, dan x, y tidak lebih dari atau sama dengan 0. Kita ada pakai kata tidak tadi. Ini yang C, pilihlah strategi penyelesaian dan kembangkanlah strategi penyelesaian tersebut untuk memecahkan soal di atas. Sini penyelesaian yang saya
gunakan yaitu berupa uji titik pojok. Nah, C. Penyelesaian. Untuk menggambar grafik pada diagram kartesius, kita perlu menentukan titik koordinat dengan menggunakan fungsi kendala yang sudah kita tentukan pada model matematika di atas. Nah, 10x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 450, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Dan 6x tambah 12y kurang dari atau sama dengan 480, kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Dan yang terakhir 9x tambah 9y kurang dari atau sama dengan 450, itu kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, kita masuk pada persamaan pertama. 10x tambah 5y sama dengan 450. Di sini yang pertama kita misalkan x sama dengan 0. X sama dengan 0, maka 10x 10 kali 0 tetap 0. Dan 5y sama dengan 450, maka y sama dengan 450 dibagi 5, maka nilai y sama dengan 90. Jadi titik yang pertama yaitu 0,90. Sekarang titik yang kedua, kita misalkan y sama dengan 0, maka x sama dengan 10x tambah 5 kali 0 tetap 0 sama dengan 450. X sama dengan 450 dibagi 10, X sama dengan 45. Jadi kita peroleh titik yang kedua yaitu 45,0. Nah, seperti yang ada pada grafik di slide ini. Kita lanjut ke persamaan yang kedua yaitu 6x tambah 12y sama dengan 480. Pertama, kita misalkan x sama dengan 0. 6x 6 kali 0 tetap 0 tambah 12y sama dengan 480. Maka nilai dari y sama dengan 480 dibagi 12. Y sama dengan 40. Jadi titik yang pertama yaitu 0,40. Dan yang kedua kita misalkan y sama dengan 0. Maka x sama dengan 480 dibagi 6. X sama dengan 80. Jadi titik yang kedua yaitu 80,0. Nah, gambar grafiknya seperti pada slide yang ada ini. Ke persamaan yang ketiga, 9x tambah 9y sama dengan 450. Pertama, kita misalkan x sama dengan 0. X sama dengan 0, maka 9 kali X 9 kali 0, 0 tambah 9Y sama dengan 450. Y sama dengan 450 dibagi 9, maka nilai Y sama dengan 50. Kita dapat titik pertama yaitu 0,50. Dan yang kedua kita misalkan Y sama dengan 0, maka X sama dengan 9x sama dengan 450. X sama dengan 450 dibagi 9. X sama dengan 50. Maka kita dapat titik yang kedua yaitu 50,0. Gambar grafiknya seperti pada slide ini. Mencari titik potong dari ketiga persamaan tersebut. Dengan cara yang pertama, eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Kita masukkan persamaan 1 dan 2 yaitu 10x tambah 5y sama dengan 450. Dan persamaan yang kedua yaitu 6x tambah 12y sama dengan 480. Nah, untuk mengeliminasi X, maka kita perlu menyamakan nilai X dari persamaan 1 dan 2. Maka persamaan 1 kita kalikan dengan 3 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 5. Menjadi 30x tambah 15y sama dengan 1350 dan 30x tambah 60y sama dengan 2400. Dan kemudian kita kurangkan 30x habis, sisa minus 45y sama dengan minus 1050. Kita kalikan dengan minus 1 agar hasilnya positif, menjadi 45y sama dengan 1050. Y sama dengan 1050 dibagi 45, maka nilai Y sama dengan 23,3. Setelah kita mendapatkan nilai Y sama dengan 23,3,
kita substitusi nilai Y sama dengan 23,3 ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 10X tambah 5Y sama dengan 450. 10X tambah 5 kali Y. Kita masukkan nilai Y 23,3 sama dengan 450. 10X sama dengan 5 kali 23,3 menghasilkan 116,5 sama dengan 450. 10X sama dengan 450 tetap kurang 116,5. 10X sama dengan 450 dikurangi 116,5 sama dengan 333,5. X sama dengan 333,5 dibagi 10. X sama dengan 33,35. Maka kita mendapatkan titik potongnya adalah X-nya 33,35 dan Y-nya 23,3. Jam 12. Belum baru di grup kelas Atra. Kita mencari titik potong yang kedua, yaitu sama mengeliminasi X dari persamaan 2 dan 3. Kita masukkan persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 yaitu 6X tambah 12Y sama dengan 480. Dan persamaan 3 yaitu 9X tambah 9Y sama dengan 450. Untuk mengeliminasi X, maka kita perlu menyamakan nilai X dari persamaan 2 dan 3. Maka persamaan 2 itu kita kalikan dengan 1/2. Dan persamaan 3 itu kita kalikan dengan 1/3. Menghasilkan 3X tambah 6Y sama dengan 240. Dan persamaan 3 yaitu 3X tambah 3Y sama dengan 150. 3X-nya habis. 6Y kurang 3Y menghasilkan 3Y. 240 dikurangi 150 menghasilkan 90. 3Y sama dengan 90, maka Y sama dengan 90 dibagi 3. Y sama dengan 30. Setelah kita mendapatkan nilai Y sama dengan 30, maka kita substitusi nilai Y sama dengan 30 ke persamaan 3. Persamaan 3 yaitu 9X tambah 9Y sama dengan 450. 9X tambah 9 kali Y. Nilai Y-nya 30. 9 kali 30 menghasilkan 270 sama dengan 450. 9X sama dengan 450 dikurangi 270. 9X sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 9. Maka nilai dari X sama dengan 20. Jadi titik potong yang kedua adalah 20,30. Kita lanjut ke titik potong yang ketiga. Masih sama, yaitu eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Kita masukkan persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 yaitu 10X tambah 5Y sama dengan 450. Persamaan 3 yaitu 9X tambah 9Y sama dengan 450. Untuk mengeliminasi X, maka kita perlu menyamakan nilai X dari persamaan 1 dan persamaan 3. Yaitu persamaan 1 kita kalikan dengan 9, persamaan 3 kita kalikan dengan 10. Menghasilkan 90X tambah 15Y sama dengan 4050. Dan 90X tambah 90Y sama dengan 4500. 90X-nya habis, menyisakan 15Y kurang 90Y sama dengan minus 45Y. 4050 dikurangi dengan 4500 menghasilkan minus 450. Karena hasilnya minus, maka kita kalikan dengan minus 1 agar hasilnya positif. Menghasilkan 45Y sama dengan 450. Y sama dengan 450 dibagi 45. Y sama dengan 10. Setelah kita mendapat nilai Y sama dengan 10, maka kita substitusi nilai Y sama dengan 10 ke persamaan 1. 10X tambah 5Y sama dengan 450. 10X tambah 5 kali Y-nya 10 sama dengan 450. 10X sama dengan 10X tambah 50 sama dengan 450. 10X sama dengan 450 dikurangi 50. 10X sama dengan 400. X sama dengan 400 dibagi 10, X sama dengan 40. Jadi titik potongnya adalah 40,10.
Nah, ini adalah gambar gabungan dari gambar grafik gabungan setelah kita menentukan titik potong. Nah, bisa dilihat titik potong yang pertama itu 20,30, 33,33 dan 23,33, 40,10. Sekarang yang terakhir yaitu uji titik pojok. Dengan cara memasukkan keempat titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu fx sama dengan 45.000x tambah 30.000 y. Titik pojok yang pertama yaitu x-nya 0, y-nya 40. Maka kita masukkan nilai x-nya 0, 45.000 kali 0, tambah kita masukkan nilai y-nya 40, maka 30.000 kali 40 menghasilkan 1.200.000. Kemudian titik pojok yang kedua yaitu x-nya 20, y-nya 30. Maka 45.000 kali 20 tambah 30.000 kali 30 menghasilkan 900.000 tambah 900.000, maka hasilnya adalah 1.800.000. Kemudian titik pojok yang ketiga x-nya 40, y-nya 10. Maka 45.000 dikali 40 tambah 30.000 dikali 10 sama dengan 1.800.000 ditambah 300.000 menghasilkan 2.100.000. Dan yang terakhir 45,0. 45.000 kali 45 ditambah 30.000 dikali 0 menghasilkan 2.025.000. Dari keempat titik pojok ini nilai maksimal adalah 2.100.000. Kemudian saya akan membuktikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sekian. Nah, di sini kita akan membuktikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita masukkan persamaan yang telah kita peroleh. Itu adalah persamaan yang pertama. Itu adalah persamaan yang kedua. Nah, itu adalah persamaan yang ketiga. Setelah itu, maka muncullah grafik dari ketiga persamaan tersebut. Kita misalkan yang hijau ini sebagai persamaan yang pertama, yang biru ini adalah sebagai persamaan yang kedua, dan yang orange ini sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian setelah kita masukkan ketiga persamaan tersebut, langkah selanjutnya kita mencari titik potong dengan cara ketik peralatan dan pilih perpotongan dua objek. Kita klik pada persamaan yang pertama dan yang kedua, maka muncul titik potong A, titik potong yang pertama, dan kita klik pada persamaan kedua dan yang ketiga, maka muncul titik potong yang kedua yang B, dan kita klik pada persamaan pertama dan yang ketiga, maka muncul titik potong yang ketiga yaitu titik C. Setelah itu, setelah kita menemukan ketiga titik potong, maka langkah selanjutnya kita mencari daerah yang diarsir dengan cara memasukkan ketiga persamaan tersebut. 10x tambah 5y sama dengan 450
ini sebagai dan. Kemudian kita masukkan persamaan yang kedua, 6x tambah 12y tanda sama dengannya kita ganti menjadi tidak sama dengan, kurang dari, sama dengan. Selanjutnya persamaan yang kedua, 6x tambah 12y kurang dari sama dengan 480, dan persamaan yang ketiga, 9x tambah 9y kurang dari sama dengan 450, dan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan daerah yang diarsir, selanjutnya kita membuat titik, menentukan titik yang melewati garis sumbu X dan sumbu Y. Bentar. Dengan cara klik peralatan, kemudian titik baru. Sini titik yang pertama berada di mana 45 ini. 45,0 di sumbu X dan 50,0 di sumbu X dan juga 80,0 di sumbu X. Setelah itu bentar. Kita mencari titik yang melewati sumbu Y. Caranya masih sama, yaitu titik baru, kemudian klik di 0,40, 0,50 dan 0,90. Setelah kita menentukan titik-titik yang melewati sumbu X dan Y, maka kita ketahui bahwa titik D, C, B, dan G itu masuk pada daerah yang diarsir. Olehnya itu, kita masukkan titik D, C, B, dan G itu ke dalam fungsi tujuan untuk mencari nilai maksimum, optimum. Fungsi tujuannya yaitu 45.000 X tambah 30.000 Y. Nah, setelah kita masukkan fungsi tujuannya, kemudian kita masukkan nilai dari titik-titik yang telah memenuhi pada daerah yang diarsir. Yang pertama titik D. Nah, setelah kita masukkan titik D, maka muncul nilai dari titik D tersebut, yaitu
2.025.000. Kemudian kita masukkan titik C. Nah, setelah kita masukkan titik C, maka nilainya yaitu 2.100.000. Kemudian kita akan mencari nilai dari titik B. Nah, nilai dari titik B yaitu 1.800.000. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai dari titik G. Nah, setelah itu kita enter. Maka nilai dari titik G yaitu 1.200.000 rupiah. Nah, dari keempat titik tersebut, titik D, C, B, dan G, nilai yang tertinggi yaitu berada di titik C, yaitu sebesar 2.100.000. Maka titik C, nilai dari titik C merupakan nilai maksimumnya yang berada di titik X-nya 40 dan Y-nya itu 10. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.